Advokat memang harus mengawal sebuah proses hukum agar hak-hak dari tersangka ini harus terjaga dan semua prosedural dijalankan. Itu tugas dari Bang Hussein dan teman-teman. Tapi izinkan juga saya memberikan satu pandangan bahwa ini fakta soalnya. Pertama, kalau dikatakan bahwa polisi hanya berat sebelah, menurut saya enggak. Artinya kan soal tidak menindaklanjuti laporan dari TPUA, justru laporan yang pertama kali dijalankan TPUA masuk diterima Bareskrim. Ya. Waktu itu sebenarnya kalau kami mau mendebat boleh saja, karena maksudnya gini, pertama apa sih legal standingnya? Karena bicara pemalsuan itu harus ada kerugian, tapi diterima LP itu. Ya sudahlah, tapi kami juga mengkritik Bareskrim waktu itu. Dan waktu itu kan jalan juga LP-nya TPUA di Bareskrim, sampai Pak Jokowi pun harus dipanggil, harus datang, harus diperiksa, diminta menyerahkan ijazah, dilapor ya. Lalu setelah dihentikan lidik, teman-teman dari TPUA komplain, gelar perkara khusus dijalankan juga gitu. Jadi menurut saya polisi berimbang gitu. Nah, saya mau komentari yang kedua soal pasal 32, 35 karena memang ini dilaporkan sejak awal oleh Pak Jokowi. Jadi ini sebenarnya bukannya pasal namanya semacam trap jebakan, tidak. Jadi gini, kita kan sama-sama menyaksikan perbuatan fitnah atau pencemaran nama baik ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, disampaikan secara lisan yang disebarluaskan oleh sarana elektronik ya. Lalu yang kedua adalah menggunakan sebuah atraksi informasi teknologi ya, bahwa seolah-olah diambillah data ijazah digital Pak Jokowi ya, lalu dimasukkan dalam sebuah aplikasi tertentu, lalu dinyatakan ini palsu, bahkan lebih ekstrimnya lagi milik Dulmatno. Bagi Pak Jokowi yang betul-betul kuliah dan menerima ijazah ini dari UGM, dia betul-betul bingung, curious. Dia bertanya, apa benar kemajuan teknologi ini bisa membuat sesuatu yang saya yakini asli menjadi palsu? Semua orang pasti akan penasaran, apakah betul kemajuan teknologi bisa disalahgunakan seperti ini? Karena beliau yakin dong, gitu ya. Sehingga beliau minta ini diteliti. Lalu kedua, kita lihat juga data elektronik Pak Jokowi ya, itu dipotong-potong fotonya, tanda tangannya, dimasukkan, diadu dengan foto lain, Dulmatno diuji keluar tidak similar gitu ya. Itu bukan upaya dari penelitian karena memang ada fakta. Tanda tangan itu diadu ya keluar, sementara secara yuridis data-data ini kalau mau dipotong-potong ada prosedur, ada prosedurnya, ada kapasitasnya, ada kompetensinya dan perlu izin. Baik dari si kader PSI ataupun Pak Jokowi ya. Tapi buat kami sebenarnya tidak jadi persoalan pada saat outputnya menjadi seperti ini kan betul-betul siapapun juga Mbak akan dikarias, kita minta untuk didalami. Kebetulan secara norma ada di pasal 32 dan 35. 32 mengubah data elektronik tanpa izin, 35 melakukan rekayasa atau manipulasi informasi teknologi ya, di mana mengubah fakta menjadi sebaliknya kan begitu. Nah, ini diuji, tapi ternyata hasil kesimpulan terakhir kan ini setelah mendengar 22 hari